Halo sahabat matematika. Salah satu cabang matematika yang sering diujikan di IMO adalah teori bilangan. Kedengarannya familiar? Ya? Karena kita sudah mengenal dasarnya sejak SD. Namun, teori bilangan di IMO jauh lebih dalam. Ada konsep-konsep penting yang sebenarnya belum pernah diajarkan di sekolah kita, dari SD sampai SMA. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa konsep dasar teori bilangan yang mungkin terdengar baru di telinga kalian. Konsep-konsep ini sangat penting, karena banyak soal IMO yang berkaitan erat dengannya. Mudah-mudahan setelah mempelajari ilmu baru ini, wawasan matematika kalian makin luas, tidak hanya sebatas yang diajarkan di sekolah, dan tentu saja semakin percaya diri dalam menghadapi soal-soal IMO. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya satu persatu. Kongruensi modulo. Pernahkah kamu memperhatikan jam dinding? Kalau sekarang jam 9, lalu kita tambahkan 5 jam, hasilnya jam 2, bukan jam 14. Mengapa begitu? Karena sistem jam bekerja dengan sisa bagi. Inilah contoh nyata dari aritmetika modulo. Definisi. Dalam teori bilangan, kita mengatakan A kongruen dengan B modulo M jika A dan B memberikan sisa yang sama saat dibagi M. Ditulis, A kongruen B kurung buka mod M kurung tutup. Artinya M membagi, A dikurang B. Contoh sederhana, 23 kongruen 3 modulo 10. Karena keduanya sisanya 3 kalau dibagi 10. 17 kongruen 2 modulo 5. Karena 17 dikurang 2 sama dengan 15 yang habis dibagi 5. Sifat-sifat kongruensi. Kongruensi bersifat ramah terhadap operasi hitung. Kalau A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A ditambah C kongruen B, ditambah D modulo M. AC kongruen BD modulo M. Bahkan perpangkatan pun bisa dipermudah dengan pola. Contoh 1, jam 12. Anggap modulusnya 12. 15 kongruen 3 modulo 12. Karena jam 15 sama dengan jam 3 sore. 27 kongruen 3 modulo 12. Karena jam 27 juga sama dengan jam 3. Artinya, banyak fenomena sehari-hari sebenarnya kongruensi. Contoh 2. Pangkat besar. Hitung 7 pangkat 100 modulo 10. Kalau dihitung langsung, tentu mustahil. Tapi lihat pola. 7 pangkat 1 kongruen 7. 7 pangkat 2 kongruen 9. 7 pangkat 3 kongruen 3. 7 pangkat 4 kongruen 1 modulo 10. Polanya berulang setiap 4 langkah. Karena 100 habis dibagi 4, maka 7 pangkat 100 kongruen, 1 modulo 10. Dengan kongruensi, persoalan raksasa jadi soal kecil yang sederhana. Contoh 3, soal IMO klasik mini. Cari digit terakhir dari 2 pangkat 2025. Kita cukup ambil modulo 10. Pola. 2 pangkat 1 kongruen 2, 2 pangkat 2 kongruen 4, 2 pangkat 3 kongruen 8, 2 pangkat 4 kongruen 6, lalu kembali ke 2. Pola berulang tiap 4. Karena 2025 kongruen 1 modulo 4, jawabannya adalah 2. Tidak perlu kalkulator super. Nah, sahabat matematika, itulah dasar kongruensi atau aritmetika modulo. Dari jam dinding sampai soal IMO, konsep ini membuat angka besar menjadi kecil dan mudah dikelola. Fermat's Little Theorem. Pernahkah kamu ingin menghitung sisa pembagian bilangan berpangkat besar seperti 7 pangkat 100, tapi dengan pembagi besar, misalnya 97? Nah, ada satu teorema klasik dari abad ke-17 karya Pierre de Fermat yang membuat soal semacam ini jauh lebih mudah. Namanya adalah Fermat's Little Theorem. Isi teorema. Fermat's Little Theorem menyatakan, jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi P, maka A pangkat P dikurang 1 kongruen 1 modulo P. Artinya, kalau kita pangkatkan A dengan P dikurang 1, hasilnya selalu sisa 1 ketika dibagi P. Contoh 1, modulus 7. Ambil P sama dengan 7. 2 pangkat 6 sama dengan 64 kongruen 1 modulo 7. 3 pangkat 6 sama dengan 729 kongruen 1 modulo 7. 5 pangkat 6 sama dengan 15.625 kongruen 1 modulo 7. Semuanya benar. Contoh 2. Modulus besar 7 pangkat 100. Modulo 97.
Analisis menggunakan pola. Kalau kita coba pola, 7 pangkat 1 kongruen, 7 modulo 97. 7 pangkat 2 kongruen, 49, modulo 97. 7 pangkat 3 kongruen, 49 dikali 7 sama dengan 343 kongruen, 52 modulo 97. 7 pangkat 4 kongruen, 52 dikali 7 sama dengan 360. 4 kongruen 73 modulo 97. Dan seterusnya sampai pangkat 100. Ini sangat tidak praktis, siklusnya panjang, jadi mencari pola hampir mustahil tanpa bantuan komputer. Solusi dengan teorema Fermat kecil. A sama dengan 7P sama dengan 97 prima. Maka 7 pangkat 96 kongruen, 1 modulo 97. Pangkat 100 bisa ditulis sebagai 100 sama dengan 96 ditambah 4. Sehingga 7 pangkat 100 sama dengan 7 pangkat 96 dikali 7 pangkat 4 kongruen. 1 dikali 7 pangkat 4 modulo 97. Sekarang tinggal hitung 7 pangkat 4 modulo 97. 7 pangkat 2 sama dengan 49. 7 pangkat 4 sama dengan 49 pangkat, 2 sama dengan 2401. 97 dikali 24 sama dengan 2300, 28. 2400, 1 dikurang, 2328 sama dengan 73. Jadi, 7 pangkat 100 kongruen, 73 modulo, 97. Fermat-Little Theorem adalah senjata ampuh di soal IMO karena 1. Membantu menyelesaikan pangkat besar. 2. Jadi dasar bagi Euler-Stotiant Theorem. 3. Bahkan menjadi pondasi dalam kriptografi modern seperti RSA. Itulah Fermat's Little Theorem. Sederhana tapi sangat kuat. Dengan teorema ini, bilangan berpangkat besar bisa ditaklukkan hanya dengan satu ide cerdas. Teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan tentang teori bilangan untuk IMO. Sebenarnya masih banyak konsep teori bilangan yang lain, seperti Lifting the exponent lemma. Quadratic reciprocity. Pohon faktor prima dengan teknik non-trivial. Persamaan Diophantine, Pell's equation dan persamaan Diophantine non-linear lain. Order elemen dalam grup perkalian modulo. Metode descent infinite descent dari Fermat. Teori angka bulat Gaussian. dan masih banyak lagi. Namun itu akan dibahas dalam kesempatan yang lain di video yang lain. Tetaplah semangat teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten matematika menarik lainnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.